Halo adik-adik, jika pada video sebelumnya kita belajar tentang tekanan pada zat padat, pada video kali ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat cair, yaitu tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Jadi, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Semakin dalam zat cair, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Kita lihat gambar berikut. Ada sebuah bak mandi dengan 3 lubang, A, B, dan C. A paling tinggi dan C paling bawah. Nah, tekanan hidrostatis yang paling besar terdapat di keran yang C. Karena lubang C itu tekanan airnya lebih besar dibandingkan dengan lubang yang A. Hasilnya, kucuran airnya akan lebih jauh dibandingkan dengan lubang A dan lubang B. Kemudian, penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada bagian dasar bendungan yang dibuat biasanya lebih tebal dibandingkan dengan bagian atas karena berfungsi untuk menahan tekanan dari zat cair tersebut agar bendungan tidak jebol. Kemudian saat kita berenang, biasanya telinga kita akan terasa sakit. Nah, itu karena tekanan yang ada di dalam air. Jadi semakin dalam biasanya akan menyebabkan telinga kita menjadi sakit. Dan yang terakhir itu pemasangan infus ya. Biasanya lebih tinggi agar air infus masuk ke dalam tubuh pasien. Seperti itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah rumus tekanan hidrostatis. pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kubik, kemudian massa jenis atau Rho dengan satuan kilogram per meter kubik, serta G percepatan gravitasi dan H kedalaman air. Kemudian kita lihat contoh soal berikut. Seorang penyelam sedang melakukan penyelaman pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Apabila massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami oleh seorang penyelam tersebut. Oke, penyelesaiannya diketahui H atau ketinggiannya adalah 10 meter, kemudian massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik, serta gravitasinya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian tentukanlah tekanan hidrostatis. Berarti ditanya pH. Rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya tadi adalah 1000, kemudian G-nya 10, H-nya 10. Kita kalikan ketemu 100.000 Newton per meter persegi. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Soal bergambar. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar berikut. Ketinggian baknya 140 cm, ketinggian air dari bawah 60, ketinggian ikan dari bawah 60 cm. Kemudian, jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka berapa tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan? Ingat, tekanan hidrostatis yang dialami atau diterima oleh ikan. Kemudian untuk menghitung kedalaman itu dari atas ya, bukan dari bawah, tetapi dari atas. Oke, kita cari kedalaman ikan dulu. Ketinggian airnya 140 cm, kemudian ikannya 60 cm, maka 140 dikurangi 60, ketemu 80 cm. Kemudian kita rubah menjadi meter, 0,8 meter. Kemudian ditanya pH, rumusnya Rho kali G kali H, kemudian sama dengan 1000 kali 10 kali 0,8, karena sudah dirubah ke meter. Kemudian 0-nya bisa dicoret 10 dengan 0, kemudian tinggal 1000 kali 8, pH-nya ketemu 8000 Newton per meter persegi. Oke, begitu. Silakan dicoba soal-soal lainnya. Sekian dan terima kasih.